Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat pada maghrib Masjid Al-Mutaqin, semua kita yang hadir pada malam ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalau badan terasa sehat, hidup terasa nyaman. Yang tak nyaman itu kalau badan sakit, riang-riang lah namanya, sakit kepala namanya, asam lambung lah naik, hipertensi, sakit gula, macam-macam. Oleh karena itu kita doa sama Allah supaya kita senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal. Doa kita yang kedua, sebentar lagi Ramadan datang. Malam ini Rajab sudah tanggal 24. Kita puasa insya Allah pada hari Selasa tanggal 13 April. Selasa tanggal 13 April. Itu pun kita tetap menunggu pengumuman pemerintah melalui Menteri Agama setelah melaksanakan sidang isbat. Jadi doa kita apa? Semoga Ramadan yang makin dekat ini, kiranya Allah memberi waktu, kesempatan, umur kepada kita, dapat kita bertemu lagi dengan Ramadan itu nanti. Amin ya rabbal. Kalau kita lihat pengalaman yang tak dapat bertemu banyak. Tapi kita hadir malam ini insya Allah, ya, kita dapat bertemu dengan Ramadan nanti. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, Ramadan kata Nabi adalah bulan bagi umatku. Adapun keistimewaan Rajab ini itu terletak pada malam Rasulullah SAW melakukan Isra wal Mi'raj pada malam 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab itu jatuhnya pada tanggal 11 Maret 2021. Tuh. Jadi tanggal 11 Maret itu 27 Rajab. Adapun keistimewaan Sya'ban terletak pada malam nisfu. Nisfu itu bahasa kitanya separuh dari bulan Sya'ban atau setengah. Ada pendapat ulama menyebut apabila malam nisfu Sya'ban masuk, kita dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat ba'diyah maghrib. Lalu duduklah bersama untuk membacakan surah Yasin sebanyak diniatkan baca Yasin pertama itu kepada Allah, kiranya Allah memberikan kita umur, kesempatan, waktu dapat bertemu dengan Ramadan. Niat yang kedua, minta tetapkan iman. Niat ketiga, minta mudahkan rezeki supaya lancar ibadah nanti di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini atau malam ini kita mengambil surat 9 atau surat Taubah pada ayat 36 dan digandeng dengan surat Al-Baqarah 218. Keutamaan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan atau hitungan bulan pada sisi Allah itu isna asyara syahran. Isna asyara angka 12, syahran ada 12 bulan. Fi kitabillah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang 12 tadi
minha arba'atun hurum, terdapat di dalamnya 4 bulan haram. Nanti saya jelaskan nanti kenapa dikatakan bulan haram. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menganiaya dirimu pada bulan yang haram itu. Janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan itu. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang kafir itu seluruhnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. 12 bulan di dalam kalender Hijriah yang diawali dengan Muharram ditutup dengan Zulhijjah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini kisahnya berbulan dulu. Hafal semua. Di luar saking hafalnya luar kepala. Ibu ketua apa? Insya Allah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di dalam bulan yang 12 tadi, berdasarkan surat Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, terdapat di dalamnya 4 bulan haram. Tak semuanya mesti bulan haram itu 4 bulan. 3 bulannya berturut, 1 terletak pada bulan Rajab. Mana bulannya? Dzulqa'dah, Zulhijjah, dipikir langsung Muharram, Rajab. Apanya haram? Bukan bulannya haram, bulan elok semua, bagus semua, halal semua, baik namanya bulan, baik namanya hari, tak ada yang jelek, tak ada yang buruk. Kita kadang-kadang selalu mengatakan ada bulan yang bagus, ada hari yang tak bagus. Lalu apa yang mengharapkan bulan 4 itu termasuk pada bulan Rajab? Seperti di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 218, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan haram. Nih, tentang bulan haram. Kita lumpihi, kul kita lumpihi kabirun, kata Allah. Barang siapa yang melakukan peperangan pada bulan itu termasuk dosa besar. Mengapa kita dikatakan oleh Allah melakukan peperangan, perkelahian, pertikaian, bikin keributan? Karena bulan ini kalau diambil dari kata Rajab itu artinya ampun. Allah Subhanahu wa taala meminta pada bulan Rajab ini kita harus hormati, kita harus muliakan bulan ini. Jangan membuat kegaduhan, jangan membuat pertikaian, jangan membuat perkelahian, permusuhan, bikin keributan dalam jangkauan luas. Jangan melakukan peperangan. Itu makanya karena agungnya bulan Rajab ini, ya, pintu Ka'bah itu pada bulan Rajab seperti ini dibuka, bukan pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab dibuka pintu Ka'bah. Karena keagungan daripada bulan Rajab. Lalu kalau kita ambil daripada 3 kata dari Rajab itu, ada yang namanya roh, ada yang namanya jin, ada yang namanya Rajab. Apa makna ini? Artinya roh itu diartikan menunjukkan rahmat Tuhan. Roh. Adapun arti
daripada jin itu menunjukkan dosa dan maksiat hambanya. Sedangkan ba itu diartikan menunjukkan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digabungkan tiga kata tadi menjadi rojak, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai hambaku, aku telah menempatkan dosa dan maksiatmu di antara barokah dan rahmatku, maka tidak dicatat lagi bagimu dosa selama kamu menghormati bulan Rajab ini. Di rumah jangan berkelahi, anak sama anak, anak sama yang orang tua, suami dengan istri, tapi menghormati bulan Rajab. Ibu-ibu pengalaman selama Rajabnya ada ibu-ibu di rumah? Jawab nggak ada, cepat ada tak? Tak ada. Bagus. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir kata Rasul, keluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menunjukkan, kata-kata yang sifatnya tidak kasar. Tak bisa berkata kasar, berkata lembut, awliyasmut, atau kamu lebih baik diam. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lalu demi untuk menghormati bulan Rajab ini kita dianjurkan memperbanyak bentuk-bentuk jenis ibadah, walaupun hanya seminggu lagi. Karena 3 minggu lagi, tinggal seminggu lagi. Diperbanyak melaksanakan puasa sunnah. Kenapa? Orang berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan yang agung ini, di bulan yang disuruh oleh Allah dan Rasul kita menghormatinya. Siapa yang melakukan maksiat dosa, itu dosanya lebih besar. Keagungan bulan Rajab. Siapa yang melaksanakan ibadah di bulan ini pun mendapat pahalanya lebih besar pula. Dosa maksiat di bulan ini dosanya besar, melakukan ibadah di bulan ini juga pahalanya besar. Nanti masuk Sya'ban naik lagi, masuk Ramadan lagi. Keistimewaan Ramadan itu salah satu diantaranya siapa yang melakukan pekerjaan sunat di bulan itu dinilai oleh Allah pahalanya seperti dia mengerjakan yang wajib dia kerjakan di bulan itu dinilai oleh Allah berlipat ganda. Makanya selain dari meningkatkan amal ibadah dapat bonus, latihan ibadah pada bulan ini untuk menghadapi roh. Yang pertama puasa. Puasa itu dalam hadis yang sahih tak ditemukan puasa banyak-banyak di bulan Rajab. Ada. Ya. Berdasarkan hadis, puasa itu ambil sajalah 1 hari di bulan Rajab. Apakah di pangkal Rajab, atau di tengah bulan Rajab, atau di ujung Rajab. Ada hadis katanya menyebutkan puasa 1 hari Rajab menghapuskan dosa setahun, menghapuskan dosa 2 tahun. Kalau puasa 2 hari di bulan Rajab, siapa yang puasa 3 hari menghapuskan dosa 3 tahun? Tak ada. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar di YouTube ceramah Ustaz Adi Hidayat, beliau juga menyebutkan itu. Jangankan lagi hadis itu ditemukan di dalam hadis sahih, di dalam hadis maudhu pun tak ditemukan. Hadis maudhu itu artinya hadis palsu, tak ada. Jadi puasa diperbanyak Rajab boleh. Mana dia? 4 minggu selama Rajab, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari di bulan Rajab. Nilainya bertambah besar. Tak disuruh puasa banyak-banyak. Ada orang puasa 3 bulan, Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan, pingsan. Masih puasa itu dia. Akhirnya kita banyak puasa, ibadah sunat lainnya terabaikan. Ini namanya puasa, kita tahu sendiri ya. Tak makan namanya. Ya. Hadis yang menyebutkan puasa Rajab hanya 1 hari. Nanti saya baca hadisnya.
yang boleh. Kata Nabi, kalau kamu ingin puasa pada satu bulan itu, ini hadis sih, bahasa hadis, puasalah kata Nabi, asara, salasa asaro, khamsa asaro, arba'a asaro, khamsa asaro. Saya ulang balik, puasalah kata Nabi, salasa asaro, arba'a asaro, khamsa asaro. Puasalah pada 13 hari bulan, puasalah pada 4 hari bulan, 14, puasalah pada 15 hari bulan. Kalau dua jenis puasa yang digabung, 11 hari Bapak Ibu puasa di bulan Rajab, pahalanya lebih besar dibanding dengan bulan yang lain. Begitu keagungan bulan Rajab. Ada pun hadis yang menyebutkan puasa satu hari, inna fil jannah nahro, kata Nabi. Tidak, sesungguhnya dalam surga itu ada sungai, yuqalu lahu Rajab, namanya bulan Rajab, asad bayatan minal laban, putih airnya bagaikan susu, wa ahla minal asal, manisnya bagaikan madu. Man shoma yaumir Rajab, siapa yang puasa di bulan Rajab, kata Nabi, maka saqahullah min zalika nahri, Allah memberikan dia minum dengan air sungai tersebut. Manisnya bagaikan asal, putihnya bagaikan laban. Ini puasa 3 hari bulan dah lewat. Nah, kalau ini nak puasa Senin Kamis, masih ada 2 hari lagi. Senin dan Kamis besok masih di bulan masuk dalam Rajab. Diperbanyak istighfar. Istighfar itu sebenarnya gampang. Kita selama ini dalam istighfar itu Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi janji istighfar? Ada tidak? Ada namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dzambi. Di sini mengampun itu. Faghfirli, ampunkan aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku ini illa anta, kecuali Engkau. Ada lagi istighfar, kita mohon ampun pada Allah, sifatnya terperinci. Itu yang kita amalkan hari subuh tuh. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami yang lama dan yang baru, yang besar dan yang kecil, dosa sengaja tak sengaja, ucapan perbuatan, yang jauh dan yang dekat, yang nampak tersam. Itu kita mohonkan setiap subuh tuh. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim min kulli maksiatin zahiran wa batinan, yang nampak tersembunyi, qaulan wa fi'alan, yang ucapan perbuatan, kabiran aw saghiran, yang besar dan yang kecil, sirran aw alaniyatan, yang nampak dan sembunyi. Habis kita mohon dosa tadi, mohon sama Allah, terimalah ya Allah, terimalah yang pengasih, terimalah yang penyayang, terimalah yang memiliki alam semesta. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal. Hai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kapan lagi nak memuji Allah kalau tak siap sholat? Di luar sholat, saya cakap ya, sedang habis sholat terawih dan di luar sholat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Ada 2 kalimat kata Nabi, ringan di lidah tapi berat timbangan amal kita dibuat. Andai kata bertemu nanti timbang amal kita ringan, zikir ini tampil untuk memberatkannya.
Istighfar kita yang hanya subuh sampai 9 kali 10 kali. Nabi Muhammad mi'ati marrah 100 kali. Sosok yang tak ada dosa minta ampun sama Allah mi'ati marrah biyaumin 100 kali dalam sehari. Kita 9 kali pikir gelisah. Apa istighfar gelisah? Nanti 100 hadis saya menyebut 75. Dosa tak ada tapi minta ampun jangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.